Jumpa lagi dengan gue dan Goleta. Di channel ini tentunya kita bertemu di segmen Info Traveling. Dan di kesempatan video kali ini, gue akan berbagi tentang informasi syarat perjalanan menumpang kereta api, baik kereta yang jarak dekat maupun yang jarak jauh. Dan untuk syarat ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Ini gue update untuk lo semua, supaya perjalanan lo menumpang kereta api juga tetap enjoy dan lo bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman dan juga nyaman. Sebenarnya syarat ini udah gue tulis di blog gue di denianggoleta.com dan linknya juga ada di deskripsi, tapi nggak apa-apa lah, gue bacain aja buat lo, kali aja lo males baca gitu kan. Oke, gue langsung masuk ya di blog gue di denianggoleta.com. Jangan lupa ya, denianggoleta.com, dan linknya ada di bawah. Dan akan gue kasih tahu dulu buat lo semua untuk syarat menumpang kereta api yang jarak jauh ya. Jadi jarak jauh ini misalnya lo naik dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Jogja gitu kan. Oke, sekali lagi gue kasih tahu ke lo bahwa syarat ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 atau perjalanan di tahun baru lah. Oke, untuk syarat yang pertama, seluruh penumpang kereta api wajib menunjukkan bukti bahwa udah divaksin dan harus dosis lengkap ya. Untuk yang udah dewasa ya, usia 17 tahun ke atas gitu. Dan dosisnya harus lengkap ya. Dosis pertama dan juga kedua. Cara nunjukinya itu ya terserah lo lah. Bisa lewat kartu yang udah dicetak atau kartu vaksin yang kayak KTP gitu, atau lo nunjukin lewat aplikasi Peduli Lindungi, whatever. Semuanya bisa. Oke, untuk syarat yang kedua, penumpang yang sudah berusia di atas 17 tahun ke atas itu wajib banget harus divaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua. Gak bisa cuma dosis pertama aja. Jadi kalau misalnya lu mau naik kereta dan jaraknya jauh ya, ini kan yang gue update ini adalah syarat penumpang kereta api jarak jauh ya. Penumpang dewasa harus lengkap. Kalau nggak lengkap nggak bisa. Jadi misalnya dari Jakarta mau ke Jogja, dari Jogja mau ke Surabaya, kalau misalnya dosisnya nggak lengkap untuk vaksin, cut, nggak bisa. Untuk yang ketiga, untuk penumpang yang di bawah 12 tahun itu nggak wajib vaksin, jadi tetap bisa, tapi pergi nggak boleh sendiri gitu, harus didampingi sama orang tua. Ya iyalah, lagian kayaknya gue belum pernah juga sih lihat anak kecil di bawah 12 tahun pergi sendirian. Kali aja lo pernah lihat ya, kalau gue nggak tahu gitu ya. Oke, untuk kereta api jarak jauh, syarat yang keempat itu wajib menunjukkan bukti scan anti COVID ya, baik yang PCR maupun yang antigen. Kalau yang PCR itu berlaku 3 hari, dan kalau yang antigen itu berlaku 1 hari. Jadi bisa PCR, bisa antigen, whatever, lu bisa tunjukin, yang penting ada surat itu, PCR atau antigen. PCR 3 hari, antigen 1 hari. Untuk kereta api jarak jauh, kalau lu menumpang kereta api jarak jauh, harus pakai surat bukti ya, gua sensor. Dan khusus untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu hanya bisa menunjukkan surat bukti PCR, nggak bisa antigen. Kalau yang dewasa bisa PCR atau antigen, tapi kalau untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu wajib banget pakai yang hasil negatif rapid test yang PCR ya, tidak bisa antigen. Jadi pahamin ya. Jadi kelima poin tadi yang gue sebutkan itu adalah syarat untuk perjalanan menumpang kereta api jarak jauh ya. Sekarang gue akan update yang jarak dekat. Ya jarak dekat itu misalnya kayak dari Jakarta ke Bogor gitu kan ya, Jakarta Tangerang gitu, itu jarak dekat gitu, atau namanya istilahnya itu aglomerasi. Oke. Untuk syarat pertama, kereta api jarak dekat itu penumpang harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Jadi ada perbedaan ya. Kalau jarak dekat pakai bukti vaksin dosis pertama juga bisa, tapi kalau jarak jauh nggak bisa, harus dosis lengkap. Itu bedanya ya. Untuk syarat yang kedua, anak-anak di bawah 12 tahun untuk penumpang kereta api jarak dekat itu harus didampingin sama ortunya gitu ya. Kayak sama ya, kayak jarak jauh juga harus didampingin sama ortunya, mungkin takut hilang kali ya. Terus buat penumpang dewasa yang memang tidak divaksin dosis pertama dan dosis kedua atau belum divaksin, harus menunjukkan surat keterangan dari instansi kesehatan bahwa menerangkan alasan secara medis kenapa belum divaksin gitu. Misalnya ada penyakit bawaan atau apalah gitu kan, harus menunjukkan bukti dari dinas terkait gitu, dinas kesehatan ya. Oke, untuk seluruh penumpang yang kereta api jarak dekat atau aglomerasi itu tidak wajib menunjukkan bukti rapid test baik antigen atau PCR. Kalau yang jarak jauh tadi kan memang harus ya, tapi kalau yang jarak dekat
enggak. Dan yang pastinya untuk perjalanan jarak dekat dan jarak jauh, wajib banget buat seluruh penumpang itu mengutamakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan juga mencuci tangan ya. Oke, jadi itu aja sih syaratnya, simple banget ya untuk yang kereta api jarak jauh dan juga jarak dekat. Dan untuk syarat ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 atau perjalanan di tahun baru ini. Dan kalau misalnya lo masih kurang jelas dengan penjelasan gue di video ini, lo bisa cek langsung di blog gue dennyanggoletar.com, linknya sudah ada di deskripsi. Oke, thank you banget buat lo semua yang sudah menonton video gue di kesempatan kali ini. Dan gue tetap menghimbau buat lo semua, kalau emang gak penting-penting banget, mendingan di rumah aja. Tapi kalau misalnya lo tetap harus melakukan perjalanan dan menumpang kereta, pastikan bahwa syarat-syarat yang gue sebutkan tadi udah lo ikutin semua, sehingga perjalanan lo itu bisa nyaman dan lo sampai di tempat tujuan dengan enjoy gitu kan, tidak ada halangan terkait dengan syarat dan ketentuan. Atau yang lebih parah lagi itu lo ditolak gitu, tidak boleh naik kereta padahal lo udah beli tiket. Jadi please banget lo paham syarat-syarat menumpang kereta api baik jarak jauh jarak dekat yang gue sebutkan tadi. Atau sekali lagi gue kasih tahu ke lo bisa baca di blog gue di dennyanggoletar.com atau lo cek linknya ada di deskripsi. Oke, thank you banget sudah menonton video gue kesempatan kali ini. Tetap sehat, semangat, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time.